Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Iwan Kurniawan di sini. Sulit cari duit, mungkin Anda salah kebiasaan. Masih bersama buku Profit Maker, halaman 89. Kebiasaan berpikir ternyata sangat menentukan kita mendapatkan hasil seberapa besar. Mengapa kebiasaan yang saya soroti saat ini? Karena kita hidup dikasih waktu yang sama, yaitu 24 jam. Seringkali kita melihat hal yang sama setiap hari, tetapi cara kita melihatlah yang berbeda-beda. Ketika beli soto, apa yang Anda pikirkan? Orang kebanyakan akan melihat penyajian sotonya, besar kecil mangkoknya, mencicipi rasanya, dan kemudian membayar. Yang diingat hanya enak atau enggak, dia rugi atau enggak. Ya, itu adalah kacamata konsumen. Izinkan saya memberikan pengalaman saya dari dulu. Sejak SD, saya melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Kalau saya makan soto, kemudian saya berpikir, bagaimana cara bikinnya? Kemudian kalau dijual, siapa yang mau beli? Kenapa orang-orang pada beli? Dan kira-kira berapa sih penjual dapat duitnya? Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu selalu muncul di pikiran saya. Nggak tahu kenapa. Beneran, saya bilang itu sejak saya SD. Bahkan ketika kelas 5 SD, saya melihat kakak kelas saya jualan mie lidi 5 rupiah dapat 5 biji. Ya, uang saku saya saat itu 25 rupiah. Saya beli 10 rupiah dan sisanya masih bisa beli makanan dan es di kantin. Hahaha, tua banget ternyata saya. Tapi poinnya begini loh. Begitu naik kelas 6, kakak kelas saya yang jualan itu lulus. Dan kemudian tempat dia jualan, yaitu di belakang kelas, saya yang gantiin. Pulang sekolah, saya beli di supermarket seharga 125 rupiah sebungkus. Dapatnya banyak banget. Dan setiap hari ketika laku habis, saya dapat uang 625 rupiah. Bayangin aja, masih SD cuman jualan saat jam istirahat 15 menit, dapat untung 5 kali lipat lebih dari modal. Seneng banget saya. Iya, itu pengalaman jualan saya pertama kali saat SD. Sejak itu saya merasakan bagaimana enaknya jualan, dan ternyata ketagihan sampai hari ini. Nah, bagi Anda yang merasakan kesulitan cari duit, mungkin cara Anda melihat sesuatu masih dengan cara konsumen. Kadang saya bahkan heran ketika orang melihat sesuatu dengan cara yang kritis, yang nggak perlu. Melihat sisi negatif, bahkan cenderung senang untuk mengkritik. Karena saya nggak gitu. Saya melihat sesuatu dari sudut pandang profit, dan menjadi kebiasaan yang melekat di pikiran saya. Ketika melihat barang, misal komputer, maka saya penasaran belinya di mana dan gimana jualannya. Ketika ada teman saya yang memakai kaos polos bagus, saya pun juga penasaran belinya di mana, dan kalau saya mau jual, siapa yang akan membeli. Sampai hari ini pikiran-pikiran tersebut membantu saya punya banyak cadangan aset ide yang belum terrealisasi. Cara berpikir, gimana dapetin barang dan gimana cara jualnya, siapa yang mau beli, adalah cara berpikir yang wajib dibiasakan untuk Anda yang ingin mudah mendapatkan profit. Ada dua cara bagaimana seorang konsumen atau bahkan ribuan konsumen mendatangi Anda. Lagi-lagi macet di Jakarta bikin saya termenung di dalam mobil sambil membiarkan driver dengan sabar ikut arus kemacetan. Sadarkan kaki di jok dan secangkir kopi cukup untuk menenangkan saya untuk tidak ikut sepaneng seperti orang-orang di luar mobil. Saya tengok kanan kiri, melihat aktivitas yang padat dan seolah-olah orang sudah punya tujuan masing-masing. Ya, nggak seperti di Solo, tempat saya tinggal. Masih ada istilah mampir di jalan. Istri saya bilang ke driver, "Pak,
kalau ada yang jual jilbab, mampir ya. Senyum saya sambil ngomong, emang di Solo bisa berhenti dadakan? Ya, kadang dia lupa ada di mana. Memang beda banget cara orang mendatangi toko di Solo dan di Jakarta. Dimana kalau di Solo bisa aja nggak pengen ke toko tersebut dan kemudian ada keperluan mendadak bisa mampir atau belok tanpa persiapan. Kalau di Jakarta, terutama di jalan-jalan besar, saya melihat banyak toko dengan berbagai macam barang yang dijual. Tapi saya yakin 100% pengunjungnya bukan datang karena melihat banner atau toko mereka yang sudah strategis tempatnya, tetapi dari rumah sudah punya tujuan tertentu. Ya, saya membagi menjadi dua cara konsumen mendatangi lokasi Anda, yaitu dengan rencana dan tanpa rencana. Mindset toko bagus harus strategis, bisa saja dilakukan kalau zamannya masih zaman dulu. Di saat macet belum separah ini, tapi zaman sekarang macet terjadi di mana-mana. Kalau Anda sewa toko di lokasi strategis, hati-hati. Bisa jadi hanya melihat ramainya saja, tetapi belum tentu orang bisa belok ke toko Anda karena terlalu macetnya. Seperti yang saya lihat di Jakarta atau di kota lain yang macet parah sampai orang nggak bisa belok apalagi parkir. Nah, toko strategis sewanya mahal sekali dan hanya menyasar orang-orang yang lewat tanpa tujuan ke toko tersebut. Padahal sebenarnya di era modern ini banyak orang yang datang ke suatu tempat justru sudah punya tujuan awal. Yuk, kapan terakhir kali Anda lewat satu toko terus kemudian mampir gitu aja tanpa rencana gara-gara lihat barang yang dipajang di toko atau lihat iklan di toko tersebut yang terpampang besar? Tentunya sudah gak zaman lagi atau jarang sekali terjadi. Pembeli tanpa rencana di mall atau berselancar di Instagram, marketplace seperti Tokopedia, Shopee pun menggunakan optimasi kata kunci di mana Anda mencari sebuah barang dahulu, baru aplikasi tersebut akan menampilkan barang-barang yang berhubungan untuk memperbesar pembelian Anda. Nah, sekali lagi, pembeli ada dua macam. Yang pertama tanpa rencana, kemudian yang kedua adalah berencana. Jadi sebagai profit maker yang cerdas, Anda mesti paham sifat dari produk dan karakter penawaran Anda, menargetkan orang yang sedang punya rencana atau tidak punya rencana. Jadi jangan bermindset strategis pasti ramai. Belum tentu. Yang pasti tempat strategis pasti mahal. Pasti banyak yang lewat, tetapi yang datang ke toko Anda bisa jadi akan mengecewakan Anda. Saya pernah hitung kalau Anda mau buka butik dengan menyewa ruko di sekitar Solo di tempat yang strategis, misal sewa harga ruko 40 juta per tahun kali 2 kali, yaitu misal Anda menyewa selama 2 tahun yaitu sebesar 80 juta. Kemudian barang dagangan senilai 50 juta, perlengkapan untuk aksesoris dan juga manik-manik dan lain-lain sekitar biayanya adalah 20 juta. Belum operasional, Anda sudah keluar uang dengan perhitungan kasar di atas 150 juta uang mati, yang 2 tahun kemudian Anda harus perpanjang toko lagi. Uang tersebut tidak bisa kembali, dan kalau saya bandingkan dengan buka butik di Instagram dengan modal lebih minim, beli akun 10 juta dengan 100.000 follower tertarget real wanita, kemudian endorse artis 20 juta, barang dagangan 25 juta, perlengkapan kantor yaitu berupa HP cas, HP untuk customer service, laptop untuk rekap dan lain-lain senilai 10 juta, budget iklan IG Ads senilai 30 juta yaitu untuk 3 bulan pertama. Total biayanya 95 juta, sudah mewah sekali, dan dengan kunjungan ribuan orang perharinya di toko Instagram Anda. Catatan, perhitungan toko online tersebut masih terhitung boros. Jika Anda paham seluk-beluk online, maka prakteknya bisa dipangkas lebih hemat lagi kalau akun IG-nya merintis dari nol. Nah, demikian
Akun IG Anda sudah pasti dikunjungi ribuan wanita perharinya. Dan jika dibandingkan dengan butik yang Anda sewa di tempat strategis, belum tentu sehari masuk 10 orang pengunjung. Jadi, dengan biaya yang Anda keluarkan, pastikan Anda pahami traffic yang Anda dapatkan. Keluar duit banyak itu boleh, tetapi traffic atau pengunjung toko harus diperhatikan. Contoh di atas menunjukkan untuk mendatangkan 10 pengunjung ke toko Anda perlu modal 150 juta. Sedangkan di Instagram untuk mendatangkan ribuan pengunjung perharinya, Anda hanya keluar uang jauh lebih kecil. Omsetnya pun bisa jauh lebih besar di Instagram. Makanya kita tahu banyak toko-toko konvensional yang kemudian gulung tikar karena hal demikian. Oh iya, faktanya banyak pemilik Instagram merintis bisnisnya tanpa keluar biaya. Itu memungkinkan sekali kalau Anda belajar lebih lanjut tentang hal tersebut. Oke, saya kira video ini cukup sekian dan kita akan lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.